Sedangkan Putin saja yang bukan muslim mengakui hari kiamat itu ada waktunya, kan begitu pernyataannya waktu perang dengan Ukraina, di mana NATO berpihak kepada Ukraina. Putin kan bilang begitu, memang hari kiamat itu yang menentukan waktunya Tuhan, tapi jangan salahkan kalau aku mempercepatnya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Dari hujan ini diturunkan supaya keluar dari perut bumi biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Dengan disirami air, biji yang ada dalam tanah tumbuh. Maka kita lihat ada tanah yang gersang, datang hujan subur, Pak. Pemerintahan Arab Saudi berhasil mencetak pertanian ribuan hektar. Caranya gimana? Mereka suling air laut menjadi air tawar, mereka salurkan ke padang pasir. Padang pasir hijau. Karena waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu semuanya hidup. Karena hujan itu fungsinya untuk menghidupkan. Jadi hujan itu kamu lihat turun, lalu dengan turunnya tanah yang mati gersang bisa subur menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan jannat alfaf, taman-taman yang lebat, rindang. Kalau kamu melihat ada lahan mati dilanda kemarau, atau hasil kamu membakar sampah yang banyak, tapi begitu hujan datang, tumbuh dari bawah, dari dalam tanah berbagai macam tumbuhan. Kalau kamu lihat padang pasir yang tandus ribuan mungkin jutaan tahun, tapi hari ini negara-negara Arab mengalirkan air ke gurun Sahara itu, gurun Sahara menjadi hijau, tumbuh. Betapa beratnya bagi kami yang sudah kamu mati di dalam tanah untuk mengeluarkannya, menghidupkannya kembali. Allah tahu berapa banyak biji yang tersembunyi hari ini di dalam tanah. Allah jaga sehingga tidak rusak. Begitu hujan datang, biji itu pecah. Yang menjaga itu siapa? Allah. Wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada biji yang kering, yang basah, di tempat kering, di tempat basah, di gambut, di Sahara, dimanapun, semuanya dalam catatan file Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu biji pun yang tersembunyi di dalam tanah yang tidak dimonitor atau tidak dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah saya sampaikan dulu, orang-orang tua kami di Sungai Kepayang itu, Bapak Ibu, kalau manen kelapa itu belum laku seperti sekarang, tempurung, sabut. Jadi habis manen kelapa kopra ke karung, sabutnya dibakar. Kalau yang dipanen, kadang-kadang yang di kopra dipanen itu 1 ton, 2 ton, bisa kita bayangkan sabutnya itu kan sebesar tadi, itu dibakar. Besok baru habis. Begitu habis mati apinya, tanah tempat membakar sabut itu kayak batu bata, Pak, kayak batu keras. Apapun tumbuhan nggak ada, semuanya mati. Karena 24 jam api membakar sabut itu sampai jadi abu semuanya. Tapi begitu turun hujan, di situ pula lah tumbuhan yang paling subur. Dari mana bijinya itu, Pak? Heran gitu ya. Tumbuh entah rumput kaduduk bahasa kami ya. Tumbuh sibakpos, nah itu nama, nggak tahu nama, ada orang kampung ya, itu rumput apa ya? Sibakpos, itu sianid, itu kuningan, itu kacangan, itu sikontut, daun sikontut itu biasanya masuk ke bubur pedas, Bu ya. Nah, dari mana bibitnya itu? Wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Allah menjaga bibit. Kenapa bisa tumbuh? Wa anzalna minal mu'sirat, kami turunkan hujan. Kalau tak hujan-hujan tak tumbuh itu, Pak. Jadi kalau biji itu mampu Allah tumbuhkan, apa beratnya menghidupkan balik atok kita yang di dalam kubur? Idza bu'sira ma fil qubur. Apa beratnya bagi Allah untuk menghidupkan kita kalau sudah nanti kita dikuburkan anak-anak kita? Apa beratnya bagi Allah untuk membaguskan balik tulang-tulang kita, seperti dalam surah Yasin orang-orang kafir bilang mayyuhyil 'idhama wa hiya ramin,
Muhammad. Rasul waktu menyampaikan berita ini, An-Naba ini, berita besar ini, beritanya, informasinya namanya An-Naba, yang menyampaikan Nabi. Maka ada koreasi, nun ba, naba, Nabi. Rasul menyampaikan berita ini, mereka nggak percaya karena informasi itu belum ada sebelumnya. Karena Isa 600 tahun yang lalu sudah hilang informasi itu. Mereka pergi ke kuburan, mereka gali, mereka ambil tulang yang lapu-lapu itu, mereka serahkan ke depan Rasul. Ayyuhil azama wa yaramin mat, kalau asalkan Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang ini? Allah bilang apa? Muhammad jawab, qul huwallazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi khalqin alim. Yang menghidupkan ini nanti, yang dulu menghidupkan pertama kali. Ini dulu pernah hidup enggak? Pernah, ini ayah kami nih dulu hidup. Yang hidupin dulu siapa? Itulah nanti yang akan menghidupkan kali berikutnya. Kalau dulu ia mampu menghidupkan dari yang tak ada menjadi ada, nanti hanya menghidupkan yang sudah pernah ada untuk kembali ada, kan lebih mudah. Menciptakan yang tak ada menjadi ada itu lebih mudah dan lebih sulit daripada membolo yang rusak untuk elok, kan itu logikanya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabat wa jannatin alfab. Jadi Allah dekatkan logika kita bahwa nanti kita juga akan berbangkit, akan hidup lagi. Bukan kata orang Cina reinkarnasi ya, dihidupkan balik. Tapi bukan hanya sekedar hidup, tapi ada pertanggungjawaban kehidupan semasa di dunia. Maka Allah mengatakan, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pemisahan, hari berbangkit, hari perhitungan, hari balasan, miqat, sudah ditentukan Allah waktunya. Jadi jangan kamu, orang kafir Quraisy kan minta kalau memang ada kiamat, hadirkan dong, datangkan dong. Nggak mau Allah karena belum waktunya. Allah nggak mau mengikuti mereka. Masa pula mau Allah diatur mereka? Mereka minta saat ini, enggak. Jangan kamu paksa aku menghadirnya hari ini karena waktunya aku yang menentukan. Miqat, ada waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan Putin saja yang bukan Muslim mengakui hari kiamat itu ada waktunya, kan begitu pernyataannya waktu perang dengan Ukraina, di mana NATO berpihak kepada Ukraina. Putin kan bilang begitu, memang hari kiamat itu yang menentukan waktunya Tuhan, tapi jangan salahkan kalau aku mempercepatnya. Itu kan kata Putin, kalau NATO ikut-ikutan di Ukraina, aku akan percepat kiamat. Artinya perang dunia ketiga kiamat. Tapi beliau kan tetap sadar waktunya itu di tangan Tuhan. Tapi ancamannya jangan salahkan kalau aku percepat. Tapi kalaupun dia mau percepat, kalau Allah nggak mau, nggak bisa. Buktinya sampai sekarang nggak juga kiamat. Sementara NATO ikut campur terus. Itu hanya gertak seorang kesatria, ya wajar. Tapi dia ya sadar bahwa hari kiamat itu urusan Allah. Orang dulu di zaman Quraisy justru minta Muhammad, kalau memang betul hari kiamat itu, ya mana? Buktikan dong. Ya nggak bisa dibuktikan Muhammad karena waktunya bukan di tangan Nabi. Jibril pernah datang ke majelis Rasul, hadis Umar itu, ittala alaina rajulun syadidu bayadus siyab syadidus sawadus sya' walam yura minhu athara safar walam ya'rif minna ahad thumma jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhazaihi thumma qala akhbirni anil iman. Jadi Jibril pernah bajunya putih, rambutnya hitam bersih, datang ke depan Rasul, duduk bersimpuh, lutut ketemu lutut, tangan di paha. Ya akhbirni anil iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Dia bertanya kepada Rasul, antu'minu billah dan seterusnya. Dia jadi Rasul, sadaqta, kau benar. Kata Umar, kami bingung. Dia bertanya, dia pula bilang benar. Aneh ini. Ya benar katanya. Padahal dia mananya? Akhbirni anil Islam, kasih tahu aku apa Islam. Antasyhada an la ilaha illallah dan seterusnya. Tuqimus shalat, zakah, entah hujjah dan seterusnya. Sadaqta. Akhbirni anil ihsan, kasih tahu aku apa itu ihsan. Kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah
fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Baru tanyanya, mata sa'ah, akhbirni anis sa'ah, kasih tahu kapan hari kiamat. Kata laki-laki itu, kata Rasul, mal mas'ul bi'alama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dalam hal ini yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Akhbirni an ammaratiha, kalau begitu kasih tahu aku tanda-tandanya. Kata Rasul, antalidal amata rabbataha wa anta ra'ufatan uratan alatan yatatawaluna bil bunyan. Tanda-tandanya nanti akan kau lihat ada budak melahirkan tuan, orang miskin yang berjalan tak bersolok, kemudian baju nyaris tidak berpakaian, kemudian miskin, tapi kau lihat mereka berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Orang miskin membangun pencakar langit, itu tanda dekat hari kiamat. Suman tola'a palabisna malian, kata Umar. Kemudian orang itu pergi. Laki-laki yang baju putih itu, berambut hitam itu, yang aneh itu kan Pak. Kata Umar, kenapa aneh? Kalau dia orang jauh, pasti rambutnya kumal, bajunya kumal, karena melalui padang pasir. Biasanya orang jauh pasti pulangnya kumal. Ini bersih putih hitam, berarti orang dekat. Kalau dia orang dekat, pasti kami kenal. Ini satu pun kami tak kenal. Aneh ini orang. Kami tak ada yang kenal, berarti orang jauh. Tapi kalau dia orang jauh, pakaiannya kok bersih. Tapi orang itu kami pun terdiam. Atadruna manis sa'il, kata Rasul. Kalian tahu siapa yang tadi yang bertanya? Allah wa rasuluhu alam. Yang tahu hanya Allah dan Rasul. Kata mereka, kata sahabat. Kata Rasul, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu yang datang tadi itulah Jibril, mengajari kamu agama kamu. Oh, ini banyak istimbatnya kan. Boleh kita bertanya sesuatu yang sudah kita tahu demi untuk mengajari orang yang belum tahu. Kita pura-pura bertanya hanya untuk memberitahu. Kalau kita lihat ada orang yang salah, kalau kita yang mengkritik menyampaikan, mungkin tak dia terima. Tapi kalau Ustadz menyampaikan, dia terima. Pura-pura bertanya kita. Baru adab sopan santun dalam menuntut ilmu. Jibril itu luar biasa ya. Lutut ketemu lutut, tangan di paha, belajar adab menuntut ilmu. Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Nah, jadi kaitannya dengan ayat kita tadi, di mana hari kiamat itu inna yaumal fasli kana miqata. Nabi sendiri nggak tahu, karena Allah yang tahu.